Perkenalkan, nama saya Yota Susmawani dengan NPM 2441305. Kasus kedua adalah Nestle dan praktik etika bisnis. Nestle sebagai perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia memiliki tanggung jawab etis yang besar dalam menjalankan operasional bisnisnya. Dalam praktiknya, Nestle cukup dikenal atas komitmennya terhadap prinsip etika bisnis khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun, perusahaan ini juga tak luput dari kontroversi terutama dalam isu pemasaran susu formula di negara perkembangan dan praktik rantai pasok di sektor pertanian. Dari sisi etika pengelolaan SDM, Nestle menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan memperdayaan karyawan. Perusahaan memiliki kebijakan global seperti Nestle Human Rights, Friendly Work, dan Diversity and Inclusion Policy yang mengatur perlakuan adil terhadap seluruh tenaga kerja. Salah satu program unggulan adalah Gender Balance Acceleration Plan yang bertujuan meningkatkan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Pelatihan berkelanjutan, keselamatan kerja, dan kebebasan bersertifikat juga menjadi bagian dari komitmen etis perusahaan atau Barclay 2018. Terkait isu diskriminasi, hingga saat ini tidak ditemukan kasus sistematik yang menonjol terhadap Nestle dalam laporan audit global. Sebaliknya, perusahaan aktif melakukan audit mandiri dan eksternal terhadap fasilitas produksinya. Praktik baik lainnya adalah adanya kanal pelaporan pelanggaran whistleblower channel yang anonim dan tersedia bagi seluruh pekerja secara global. Newell atau Amar 2020, komitmen ini menunjukkan bahwa Nestle tidak hanya mencegah diskriminasi, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang inklusif dan suportif. Dalam penerapan Good Corporate Governance, Nestle mengadopsi struktur yang kuat. Dewan direksi terdiri dari individu yang independen dan berasal dari beragam latar belakang. Komite audit dan etika bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap standar global. Selain itu, perubahan secara rutin mempublikasikan Nestle in Social Report sebagai bentuk transparansi kepada pemangku kepentingan nilai-nilai akuntabilitas, tanggung jawab, dan integritas tercermin dalam kode etik perusahaan yang menjadi pedoman seluruh entitas bisnisnya. Nestle juga menjalankan CSR strategis melalui program Cheating Shared Value atau CSV. Program ini berfokus pada 3 pilar utama: nutrisi, pengelolaan air bensin, dan pembangunan pedesaan. Misalnya, Nestle membangun fasilitas air bersih di Afrika dan memberikan pelatihan kepada petani kakao dan kopi di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Bila Nestle tidak menjalankan CSR, ini perusahaan dapat mengalami tekanan dari konsumen, aktivis lingkungan, dan pemerintah. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam pengawasan terhadap rantai pasok. Misalnya, masih ditemukan laporan kerja anak dalam pemasok kakao di Afrika Barat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem kontrol dan kolaborasi lintas sektor agar komitmen etika benar-benar berjalan di semua level rantai pasok. Sebagai rekomendasi, Nestle perlu memperluas program CSR ke isu-isu sosial kontemporer seperti perubahan iklim, keadilan pangan, dan perlindungan petani kecil, pelibatan masyarakat lokal, dan penyusunan program CSR dalam meningkatkan relevansi dan berkelanjutan inisiatif tersebut dengan menjaga transparansi, integritas, dan komitmen etika di seluruh lini. Nestle dapat menjadi contoh perusahaan global yang bertanggung jawab.